Ya halo guys, kembali lagi bersama gua Yudi Munte di channel Belajar Analisa. Kali ini gua pengen share atau bagiin analisa market kripto terutama Bitcoin teman-teman. Nah jadi sebelum kita lanjut mohon dukungan untuk klik tombol subscribe dan klik loncengnya. Dan kalian juga boleh share video ini. Oke kita lanjut ya teman-teman ya. Kali ini gua pengen share market kripto yaitu Bitcoin ataupun BTC teman-teman, atau BTC. Nah teman-teman kita lihat ya, dalam beberapa waktu ini BTC ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, dari sisi gua di sini gua melihat secara teknikal analisa atau teknikal analisis ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat ini merupakan harga yang terendah semenjak September maupun November ya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini ini adalah market weekly dari Bitcoin itu. Kita lihat di sini ini adalah market yang terendah dari ETH-nya dia pada sekitar awal November lalu, teman-teman. Nah, kita lihat apa sih yang sebenarnya terjadi untuk market ataupun koin Bitcoin ini, teman-teman. Yuk, kita coba lihat di sini. Kalau kita lihat dari time frame weekly ya, teman-teman. Di sini Bitcoin sedang mengalami penurunan yang sangat tajam, teman-teman. Kalau misal kita lihat di sini, dia sudah menjebol area support yang sebelumnya ya teman-teman, di area sekitar 33.000 ini teman-teman. Nah ini adalah area yang dijebol, dan di sini juga di sini ada area support juga ya teman-teman ya, atau zona-zona area ideal, dan ini nggak mampu menahan derasnya arus yang menjual Bitcoin, sehingga ketika ini tembus dia akan meneruskan ke perhentian zona-zona area yang lainnya. Nah teman-teman, apakah masih ada potensi Bitcoin ini masih terus turun? Apakah kita di sini udah bisa serok bang? Nah, kita coba lihat lebih detail atau lebih dalam lagi. Kita coba melihat market yang time frame daily ya teman-teman. Coba kita perkecil. Nah, kita coba lihat, dan di sini saya gambarkan satu garis area zona di sini dan di sini. Nah, jadi teman-teman, dua area garis zona area yang ideal ini, ataupun kita juga sebut area supportnya, di sini sudah dijebol oleh Bitcoin ya teman-teman. Nah di sini coba saya gambarkan melalui garis. Nah setelah ini jebol nih teman-teman, ini yang pertama sudah jebol. Ups. Oke. Nah setelah di sini garis yang resisten yang pertama ini sudah jebol, kedua juga sudah jebol. Nah kita di sini identifikasi sampai mana yang menjadi tujuan dari Bitcoin selanjutnya ya teman-teman. Nah kalau dari sini kita belum kelihatan, kita coba lihat market yang weekly teman-teman. Market weekly. Nah kita bisa lihat ya, ini kita bisa zoom, kita zoom. Nah untuk skema nih teman-teman, jadi kalian teman-teman saat ini untuk Bitcoin ada di posisi 21.000 ya teman-teman ya, 21.000, dimana ini adalah harga terendah dari awal November ya. Di sini ATH-nya dari awal November ini ini adalah sekarang posisi terendahnya. Bahkan kemarin juga sampai 20 ribuan teman-teman. Nah, karena ini pertama sudah dijebol dia dan kedua sudah dijebol dia, kita coba gambarkan area-area zona area yang idealnya, ataupun kita sebut support, resisten maupun supply demand-nya. Nah, teman-teman, di sini bisa saya plotkan untuk perhentian selanjutnya. Kita bikin skema ya teman-teman. Jadi skema-skema ini akan menentukan kita, dan kita bisa nanti mengambil satu kesimpulan kalau misalkan analisa kita sudah terkumpul semua di area zona-zona ini ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa skema yang saya buatkan. Nah jadi skema yang pertama adalah di garis ini di sekitar 18.000 sampai dengan 19.000 ya teman-teman. Yang skema yang kedua, Bitcoin itu masih bisa turun sampai dengan level, kita lihat di sini. Ini adalah level keduanya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman bagaimana cara memplot garis support resisten ataupun zona-zona area yang ideal yang akan menjadi kemungkinan perhentian selanjutnya, kalian bisa dicek video-video saya sebelumnya teman-teman ya. Dan area yang selanjutnya adalah di sini. Nah, ini adalah 3 skema di mana Bitcoin masih memiliki kemungkinan untuk down teman-teman ya. Jadi skema yang pertama di
di sini teman-teman. Ini yang pertama. Nah, di sini si Bitcoin ini akan masih berusaha ya sampai dengan 18 sampai dengan 19 ribu. Yang kedua, dia bisa sampai turun ke 12 ribuan teman-teman. 13 ribu, 12 ribu, bahkan juga sampai dengan 5.000 dolar ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan sampai dengan 5.000 dolar, ini udah ada sesuatu fundamental yang nggak baik banget ya buat Bitcoin. Nah, teman-teman, di sini gua kasih dua skema, dua analisa ya teman-teman, bukan dua skema. Maksudnya apa? Dua analisa ini bisa kita gunakan untuk mencari keuntungan pastinya. Nah, yang pertama bagaimana? Kalau misalkan kita trading dengan pasar future teman-teman ya, pasar future, di mana pasar future ini bisa kita membeli dan menjual ya. Jadi dua arah, mirip-mirip forex teman-teman ya. Di pasar future ini juga ada namanya leverage teman-teman. Nah, jadi ketika Bitcoin ini sedang down, ini kita bisa manfaatkan untuk langsung sell. Nah, itu adalah pasar future teman-teman. Namun apakah ini waktu yang baik juga kalau misalkan kita mau masuk di pasar kripto? Apakah kita bagus juga nih Bang untuk beli Bitcoin saat ini? Nah, untuk saat ini saya tidak rekomendasikan untuk membeli Bitcoin untuk pasar kripto ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita lihat dan kita harus diuji dulu nih untuk level yang pertama ini sekitar 18 sampai dengan 19 ribu. Nah, yang di level kedua atau skema kedua ini harus diuji dulu ya. Kalau nanti dia di sini jebol, nah ini akan menjadi kemungkinan perhentian selanjutnya, dan ini kemungkinan perhentian selanjutnya ataupun kita sebut skema yang ketiga teman-teman. Nah, teman-teman, kalau misalkan untuk membeli, saya belum rekomendasiin untuk membeli pasar kripto Bitcoin saat ini. Nah, tapi kalau untuk pasar future, ini masih ada kemungkinan untuk sell untuk sampai dengan level 18 sampai dengan 19 ribu. Nah, jadi teman-teman, kalau saya lihat di mana nih posisi yang kuat, saya melihat ketiga skema ini kuat teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli kripto, beli aset kripto, kalian harus lihat atau pantau level-level ini dulu teman-teman ya. Jadi salah satu syaratnya. Nah, kalau misal secara dia stokastik, dia memang sudah oversold. Tapi kita harus melihat analisa-analisa lain pastinya ya. Trennya seperti apa? Sudah adakah perubahan tren? Apakah sudah terbreak high yang terakhir dan sebagainya teman-teman. Nah, kalau saya lihat Bitcoin ini, kalau misal untuk paling dasar, paling skema terburuk teman-teman, bisa dia sampai dengan 5.000 dolar untuk satu Bitcoin. Nah, teman-teman, kalian bisa ambil dua opsi. Kalau misalkan kalian mau masuk di future, kalian bisa sell dengan sistem kalian masing-masing ya, dengan target harga di 18 sampai dengan 19 ribu untuk skema pertama. Skema kedua di sini 12 sampai dengan 13 ribu ya dalam satu Bitcoin, dan skema yang paling jauh nih teman-teman sampai dengan 5.000. Nah, jadi teman-teman, do your own research. Jadi ini adalah pandangan saya untuk analisa teknikal untuk Bitcoin teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian juga untuk mau analisa koin-koin kripto lainnya, kalau kalian mau main future ataupun juga main kripto, ini adalah leading indikator ya teman-teman. Bitcoin ini adalah leading indikator. Maksudnya apa? Jadi kebanyakan 80% atau mayoritas kripto, koin-koin lainnya itu mengikuti yang namanya leading indikator, yaitu Bitcoin. Jadi Bitcoin sekarang posisinya sedang down, kebanyakan kripto-kripto lainnya juga down. Mungkin ada 20-30% yang berlawanan. Nah, tapi teman-teman, kalau misal gua pribadi secara analisa, gua pengen beli koin tertentu, gua lihat dulu kondisi si Bitcoin ini. Bitcoin sedang enggak sehat, Ethereum sedang enggak sehat. Nah, 2 ataupun 3 koin teratas ya, Bitcoin atau Ethereum bahkan BNB ya teman-teman, ini adalah menjadi leading indikator. Tapi kalau yang selama ini gua analisa Bitcoin dan Ethereum ya, karena ini down, untuk beli koin kripto ini sedang gua tahan ya, sedang tidak dilakukan. Nah, kalau kalian juga mau main future ya teman-teman, kalian bisa sell ya ketika di sini kita lihat bahwa mayoritas Bitcoin dan Ethereum ini sedang downtrend yang kuat. Nah, kalian bisa pilih salah satu koin yang trennya itu mengikuti Bitcoin dan Ethereum dengan sistem kalian masing-masing ya teman-teman ya. Jadi untuk Bitcoin teman-teman, dalam beberapa waktu ini masih
bisa sampai dengan skema yang pertama ke 18 sampai dengan 19.000. Nih 18 sampai dengan 19.000 ya teman-teman. Dan skema kedua Bitcoin ini akan bisa menyentuh 12 sampai dengan 13.000 ya. Dan skema yang paling buruk Bitcoin ini sampai dengan 5.000. Nah kalau misalkan sampai dengan 5.000 banyak yang rontok ya pastinya pasar-pasar kripto, tapi tidak dengan pasar future teman-teman. Jadi kalau misalkan serontok-rontoknya koin kripto, kalau kalian masuk ataupun kalian join buy sell menggunakan future, kalian nggak rontok juga ya, karena kalian bisa sell meskipun kalian nggak punya aset kripto tersebut ya teman-teman. Jadi teman-teman untuk skema untuk Bitcoin ini masih ada peluang ke 18 sampai dengan 19.000. Dan skema keduanya 12 sampai dengan 13.000 dan skema terakhir adalah sampai dengan 5.000. Nah, kalau kalian holder kripto Bitcoin, ini adalah level-level kalian yang harus pantau teman-teman supaya kalian bisa serok ya, teman-teman, serok di dasar. Oke, gitu aja untuk analisa kita kali ini. Jangan lupa di-share, di-subscribe dan di-like ya, teman-teman. Thank you guys.